kata Sultan Abdul Hamid dari Turki tentang kesumat Israel. Mereka tumbangkan Turki, akhirnya dikuasai Mustafa Kemal Atatürk, penguasa yang zalim aniaya. Lalu kemudian tumbanglah kekuasaan umat Islam. Lalu kemudian tercabik-cabik umat Islam itu seperti berada di atas meja makan, panggang ayam berada di atas meja makan. Jangan dibayangkan. Yang satu mengambil sayapnya, yang satu menarik kakinya, yang satu membelah kepalanya. Habis. Ahillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Sedikitkah jumlah kami waktu itu ya Rasulullah, sehingga mereka bisa mencabik-cabik, menarik kami, memotong-motong kami. Bal antum katsirun, jumlah kalian banyak, kalian ramai. Lakinnakum ghuzaa'un ka ghuzaa'is sayl, tapi kalian ramai seperti buih di tengah lautan, dipukul ombak, dilepas gelombang, hancur berkeping kalian. Kenapa? Karena kalian kena satu penyakit. Nabi sudah memprediksikan 14 abad yang lain. Kalian lemah, kalian tercabik-cabik. Yang satu mengambil Palestina, yang satu mengambil Rohingya, yang satu menghantam saudara kita di Patani, Thailand Selatan. Apa yang membuat kalian menjadi pecah? Apa penyakit kalian? Asabakumul wahn. Kalian penyakit Wuhan, bukan Wuhan. Asabakumul wahn, kamu kena penyakit Wuhan. Wa mal wahnu ya Rasulullah, apa Wuhan itu ya Rasulullah? Hubbud dunia, kalian terlalu cinta dunia. Wa karahiyatul maut, dan kalian takut mati. Maka anak-anak muda yang ke masjid itu sudah selamat dari penyakit Wuhan. Orang kalau sudah terlalu cinta dunia, dia tidak akan ke masjid. Rumah ruko, rumah toko, rumah bisnis, rumah sholat tinggal, tak pernah ke masjid. Sekali-sekalinya ke masjid langsung jadi imam. Sholat jenazah. Tak pernah sekali pun tulang belakangnya ini bengkok. Sholat artinya tulang belakang. Kenapa ibadah itu disebut dengan sholat? Karena membengkokkan tulang belakang. Hukum. Orang yang tidak pernah mau sombong, angkuh, membengkokkan tulang belakangnya di dunia, maka ketika nanti di akhirat semua hamba Allah hukum bisa menghukum. Kenapa? Karena tulang belakangnya tidak dia bengkokkan ketika di dunia, dan ketika di akhir hayatnya pun dia mendapatkan ibadah yang tulang belakang tidak bengkok. Apa itu? Sholat jenazah. Tak ada rukunya. Tiba-tiba anaknya disuruh maju jadi imam. Yang paling afdal jadi imam sholat jenazah adalah anaknya. Mana anak almarhum? Anaknya tidak mau angkat tangan karena tidak pernah diajarkan bagaimana mengurus jenazah. Semua mata tertuju, semua tangan menunjuk. Itu anaknya. Mau tak mau, suka tak suka, maju ke depan. Dialah yang sholat jenazah. Dibuatnya pakai ruku dan sujud. Salah siapa? Salah orang tua yang tak mau membungkukkan kepalanya, tak tahu membengkokkan tulang belakangnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di Singkawang masjid penuh sampai tak nampak ujungnya. Ke kanan melimpah ruah sampai tak ada tempat duduk berdiri. Ke kiri lagi. Ini tak tahu di mana akhir sok jamaah ini kecuali nanti setelah terbit matahari. Dan nampak inilah tanda-tanda anak-anak muda yang istiqomah menjalankan agama Allah. Qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya tergantung di masjid, badannya di pasar berjualan, badannya di kantor mengurus urusan orang banyak, urusan akte kelahiran, urusan KTP. Badannya boleh jadi dimanapun dia berada di bumi Allah Ta'ala, tapi hatinya di masjid. Kalau sudah azan berkumandang, as-salatu khairun minan naum, segera dia datang. Semua kawannya bertanya, kenapa kau datang ke masjid? Kau tidak kesiangan? Kenapa kau tidur tak lelap? Kenapa kau ke masjid? Aku memang dari isya tak tidur, aku security bro. Ada orang yang tidak terlambat
terlambat subuh karena memang tak tidur-tidur, memang kejadian. Itu orang Pak Ustaz seumur hidupnya tidak pernah terlambat sholat subuh. Kenapa? Tinggalnya di masjid. Tapi ini bukan demikian. Dia tetap bekerja mencari nafkah sampai tengah malam. Dia tetap lelah letih mencari yang halal. Tapi sholat subuh tetap tidak pernah tertinggal. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shalla laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Yang sholat subuh berjamaah ini dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan anak cucu kita istiqomah sampai hari kiamat sholat subuh berjamaah. Datang anak-anak muda ke hotel waktu saya ke Sumatera Lembang. Datang anak muda membawa jaket, mengajak foto untuk di-share, bangkitkan semangat. Kalian ini dari komunitas apa? Bikers Maghriban. Biasa subuh kan? Subuh ada banyak Ustaz, tapi Maghriban. Anak-anak muda yang sholat subuh berjamaah, sedang subuh yang paling berat, subuh melawan kantuk, subuh melawan tidur, subuh melawan dingin, subuh melawan selimut, bisa dia datang. Apalagi zuhur, asar, maghrib dan isya. Untuk itu ujiannya di sholat subuh ini. Nanti jamaah punya komunitas, macam-macam nama komunitasnya. Ada komunitas biker subuhan, ada komunitas pemuda hijrah, ada komunitas hijabers, ada komunitas mantan tatoan, ada komunitas entah apa nama komunitasnya. Maka yang kita inginkan komunitas-komunitas ini diikat dalam sholat subuh berjamaah. Ini tes yang pertama. Apapun komunitasnya, jangan sampai tidak ada komunitas. Karena kalau kita tidak punya komunitas, serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Kalau kambing itu bergerombol, serigala, singa, macan, harimau akan segan karena dia lihat ramai hari ini. Kalau ada orang yang mau menerkam Abdul Somad, berani dia di tengah komunitas yang ramai ini. Mana berani? Yang pura-pura gila pun waras langsung. Tak mungkin dia berani. Tapi kalau Abdul Somad sendirian, jangan Abdul Somad, yang kurus mirip Abdul Somad pun akan diterkam serigala. Oleh sebab itu, maka tes yang pertama adalah subuh berjamaah. Bapak Ibu yang mau mencari menantu pun tesnya subuh berjamaah. Mau mencari pegawai tes CPNS, Pak Wakil Wali Kota, cari subuh berjamaah. Setuju? Gimana dia mau masuk kantor on time kalau sholat subuhnya saja terlambat? Bagaimana mungkin dia memuliakan pemimpin Wakil Wali Kota? Bagaimana mungkin dia memuliakan gubernur, presiden, wakil presiden, menteri-menteri, direktur? Bagaimana mungkin dia memuliakan manusia? Allah saja tak dia muliakan, Allah saja dia lawan, Allah saja dia tidak agungkan. Orang yang mampu konsisten bangun subuh berjamaah, orang Asia Tenggara yang paling cepat bangunnya Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Moro, Filipina, Patani, Thailand Selatan. Maka yang paling cepat bangun subuhnya justru bukan orang Islam. Saya sudah tengok satu-satu dan tanya satu-satu. Jam berapa kalian bangun? Jam 5. Jam berapa kalian bangun? Jam sekian. Jam berapa kalian bangun? Rupanya yang paling cepat bangunnya Singapura. Hujan. Paling cepat bangun. Padahal mereka sebagian minoritas Muslim Melayu di kerajaan Tumasik yang berubah menjadi Singapura, bukan Islam, tapi bangun subuhnya lebih cepat. Kenapa demikian? Karena ada ekonomi menggeliat yang dikejar. Sedangkan kita bangun subuh karena mencari ridha Allah, langkahkan kaki ke rumah Allah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Datang ke masjid, sholat sunat. Kalau sudah sholat subuh ini menjadi perekat pemersatu umat, maka kemudian barulah langkah berikutnya. Yang kedua, anak-anak muda ini mesti diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang positif. Anak muda ini energinya luar biasa. Anak
Disebut juga dalam kesebelasan kami Pak Ustaz, Madrid main bola. Lalu yang dimaksud kegiatan positif itu apa? Main bola positif, olahraga, badannya sehat. Dan yang dimaksud positif adalah positif untuk agama dan umat. Setelah anak muda berkumpul di masjid sholat subuh, what's next? Apa kegiatan selanjutnya? Maka diajaklah anak muda ini mengumpulkan beras. Mengumpulkan beras. Nama komunitas anak mudanya Paskas. Saya pakai bajunya, jaketnya warna hijau tentara, tertulis di pojok Paskas. Disangka orang saya tentara, dia tak tahu Paskas itu artinya pasukan amal soleh mengumpul beras. 3 cara. Jamaah yang mau datang langsung bawa beras, setiap pengajian bawa beras. Jamaah yang tidak bisa bawa beras, repot, berat, payah, mudah. Transfer ke nomor rekening berikut ini. Nomor 3, tidak mau transfer, lupa nomor rekening, bawa beras, tidak mau bawa beras, kena repot. Tenang, tim Paskas akan datang ke rumah-rumah Anda, mengambil beras sama rice cookernya sekalian. Tidak sekejam itu, Ben. Mereka hanya akan datang bawa berasnya saja, sehingga umat ini tidak akan ada alasan. Mau bawa beras, silakan. Tak sanggup bawa beras, bawa duit, silakan. Tak mau bawa duit, bawa beras juga tak mau. Tinggal pencet transfer banking, silakan. Tidak mau transfer. Tim kami anak-anak muda, relawan-relawan. Inilah ujian kesetiaan. Setia dengan Allah, sholat subuh sudah lulus. Setia dengan hamba Allah. Datanglah mereka. Bensinnya bensin sendiri, motornya motor sendiri. Tidak ada APBD, APBN, tidak ada anggaran dari masjid. Mereka datang ke kantor-kantor, ke rumah-rumah, ke toko-toko, dimanapun berada, untuk menolong agama Allah dengan niat lillahi ta'ala. Tapi ujian sholat subuhnya 6 bulan dulu. Setelah itu baru lulus fit and proper test. Siap? Yang bilang siap ada yang agak 9 orang. Siap? Yang jawab siap yang anak muda aja. Payah betul lah janji sama Ustaz. Terserah. Yang penting ini dulu. Karena kalau tidak diikat dengan 2 ikatan ini, hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallahnya sholat subuh. Kalau sudah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud ringan. Hablum minan nasnya, kasih orang beras. Saya tak perlu beras, kau kasih beras. 2 saja. Kalau kau perlu beras, akan dikirim beras. Kalau kau tak perlu beras, kau mengasih beras. Kau mana? Aku ngasih tidak, perlu pun tidak. Jadi kau robot. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, program-program ini sudah dibawa oleh Ustaz Lukman sampai ke seluruh negeri di Indonesia. Saya pergi ke Yogyakarta, saya tanya, Mas, pripun kapare? Ape? Berapa kali dapat beras sebulan untuk dibagikan ke fakir miskin yang dikumpul oleh Paskas? Yogyakarta 30 ton, itu 2 bulan yang lalu. Yogyakarta 30 ton. Yang bawa pasukannya dari mana? Dari Kalimantan Barat, Pontianak, ngumpul orang-orang di Yogyakarta tiap bulan mengumpulkan beras 30 ton. Bandung berapa? 90 ton. Maka Singkawang ditunggu. Nanti dibuatkan iklannya. Yogyakarta 30 ton, Bandung 90. Berapakah Singkawang? Hah? Dari Bulukumba pakai motor datang ke mana? Berangkatnya jam berapa? 9 hari. Belum ada apa-apa perjuanganmu Abdul Somad untuk sampai ke Singkawang. Saya kemarin bangun subuh ke Masjid Ittihadul Ummah sholat subuh. Habis sholat subuh, maaf jamaah tak bisa tanya jawab lama-lama.
cuma 3 yang bisa saya jawab pertanyaan. Langsung ke airport. Dari airport langsung ke Jakarta. Dari Jakarta langsung ke Pontianak. Dari Pontianak langsung ke Singkawang. Dari Singkawang langsung ke Sambas. Dari Sambas balik lagi ke Singkawang. Baru jumpa sekarang. Menurut saya yang paling penting. Ternyata tak ada letihmu Abu Somad. Mereka 9 hari baru sampai. Bayangkan. Allah Akbar. Nih kalau anak muda, pasti anak muda. Orang tua 9 hari jumpa. Tetapi yang dimuliakan Allah, yang tua-tua mudah-mudahan sehat walafiat. Pak Ustaz, kami mau ikut juga bagi beras. Ini terlalu berat bagimu, bilang. Serahkan aja pada anak-anak muda, Pak. Saya mau ngasih beras juga, Pak. Bapak tak usah kasih beras, kirim aja ke nomor rekening. Saya nggak mau kirim nomor. Kenapa, Pak? Saya sering salah pencet, Pak Ustaz. Bagus. Kau ngasih 100.000 untuk pencet 100 juta. Bagus apa bagus? Tengok, Pak. Setuju semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sanggup kau kenyangkan perut fakir miskin, mengalir air di tenggorokannya, lapang lambungnya, saat itulah kau sedang meringankan beban di padang mahsyar. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan kesulitan orang Islam di dunia, Allah lepaskan dia dari satu kesulitan huru hara hari kiamat. Dari mulai azab kubur, pertanyaan mungkar nakir, dibangkitkan di padang mahsyar, meninggikan siratal mustaqim, dihisab hitung amal, kesulitan huru hara, tegak berlama-lama, menunggu hisab sampai datang syafaat Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesulitan, kesusahan, kepayahan yang ada pada hari kiamat akan lepas kalau kau tolong saudaramu di atas muka bumi Allah. Hanya 25 kilo. Satu orang itu bisa lepas laparnya hanya dengan 7 kilo. 7 kilo, Pak. Itu sudah makan sekuat-kuatnya itu. 7 kilo. Bapak pernah hitung berapa sekilo sudah? Saya sampai sekarang belum pernah saya hitung. Tapi paling-paling kuat orang 7 kilo. Kalau ada yang makan 10 kilo, tolong periksa, mungkin ususnya bocor. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau program ini berjalan, tidak akan ada anak pesantren yang kelaparan. Siap? Tidak akan ada anak yatim yang tidak makan. Siap? Ya. Siapa orang pendusta agama? Apakah orang pendusta agama itu si Macron? Bukan. Apakah pendusta agama itu Salman Rushdie penulis ayat-ayat setan? Bukan. Siapa pendusta agama? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u yatim. Membiarkan anak yatim dalam keadaan lapar. La yabitu syab'an. Ciri orang beriman. Siapa orang beriman? La yabitu syab'an. Tak sanggup dia tidur dalam perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi jani'un. Tetangga di sebelah rumahnya menggerang kelaparan. Itulah yang dicari Umar bin Khattab. Malam-malam Umar bin Khattab berjalan keliling Umar bin Khattab ingin mendengar rintihan anak yatim. Mana yang lapar, mana yang menangis. Sampai akhirnya dia berhenti di sebuah rumah. Dia dengar tangisan tak berhenti-berhenti. Dia dengar seorang ibu memasak. Ditengok Umar bin Khattab, ternyata yang dimasak itu hanya batu yang dilaga-laga di dalam tempat memasak, di dalam panci hanya ada batu yang keras. Umar bin Khattab bertanya, wahai ibu, apa yang kau masak ini? Ini bukan makanan, ini batu, wahai tuan. Kenapa kau masak batu? Karena anakku menangis kelaparan. Kalau aku diam, dia akan menangis sampai subuh. Tapi kalau aku pura-pura memasak, dia sangka aku sedang memasak. Dia punya ada harapan. Dia berharap masakan ini akan matang. Maka dia pun tertidur. Begitulah yang kulakukan. Kenapa bisa begini? Karena pemimpin kami Umar bin Khattab tidak memberikan makanan.
Tidak kenal ini rakyatnya dengan Umar bin Khattab. Begitu rakyat zaman dulu tak kenal pemimpin, maka pemimpin mudah berkeliling menyamar jadi orang biasa. Zaman sekarang semua kenal. Kenapa? Karena sebelum pilkada balihonya besar-besar. Setelah itu baru kita jumpa-jumpa lagi. Lalu, tak usah dibilang betul, semua orang tahu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Umar bin Khattab pulang ke Baitul Mal. Kalau tempat menyembah Allah Baitullah, masjid. Umar bin Khattab pulang ke Baitul Mal, mal harta. Di sana ada gandum. Umar bin Khattab memikul gandum di atas pundaknya. Dia bawa berjalan. Dia sendiri yang ke Baitul Mal. Dia sendiri yang memikul. Dia sendiri yang membawa. Dia sendiri yang menyerahkan. Karena dia takut akan ditanya malaikat di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anil. Semua kamu akan ditanya. Pak RT akan ditanya. Pak RW akan ditanya. Pak Kades, Pak Lurah, kau akan ditanya tentang rakyat. Pak Wakil Wali Kota, tak usah disebut, ada orangnya. Saudara yang dimuliakan Allah, maka dengan adanya gerakan subuh berjamaah, gerakan infak beras, itu sesungguhnya meringankan beban pemimpin-pemimpin kita di hadapan Allah. Syukur-syukur bapak-bapak dari Kapolres, dari Dandim, dari Kapolsek, bapak-bapak dari tentara, TNI, polisi mensupport program ini, maka berasnya tentu bisa dapat lebih banyak. Betul atau betul? Kalau Abdul Somad yang ceramah, berikan beras untuk anak yatim, berikan beras untuk pondok pesantren, berikan beras untuk fakir miskin, paling dapat 5-10 kilo. Tapi kalau polisi, suaranya nggak perlu kuat-kuat. Berikan beras ya Pak, dapat 1 ton. Mananya dengan pistol. Bapak bisa berikan beras. Mumpung pistolmu masih pakai peluru, pakailah untuk menolong fakir miskin. Mumpung tanda tanganmu masih ada. Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, gak perlu ceramah, gak perlu tabligh akbar, gak perlu menggelegar, cukup dengan tanda tangan. Semua pegawai kantor desa besok masuk kantor bawa beras, kalau enggak mutasi. Takbir. Alhamdulillah Pak Ustaz. Pak Kades kami rajin sholat duha. Pak Kades kami rajin tahajud. Pak Kades kami rajin baca yasin. Pak Kades kami rajin sholawatan. Itu bukan amal Kades. Siapapun bisa melakukan itu. Sholat duha, sholat witir, baca yasin. Itu bukan amal Kades. Siapapun emak-emak, anak-anak, anak SD, anak TK pun bisa melakukan itu. Amal pejabat yang punya jabatan adalah pakai jabatanmu untuk menolong fakir miskin, pakai jabatan untuk mengumpulkan beras, pakai jabatan kekuasaanmu untuk menyelamatkan dari pendusta-pendusta agama, orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Setuju? Yang bilang setuju tidak ada jabatan. Yang bilang setuju tadi adalah orang-orang yang insya Allah punya jabatan. Amin. Paling tidak di rumah dia ada jabatan. Kepala rumah tangga pulang dari sini, kau katakan kepada istriku, oh my darling, gua hati melayan jiwa, setan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Apa bang? Masukkan beras kita, berikan ke anak-anak muda. Nanti mereka akan datang kemari untuk mengambil beras itu, dibagikan ke fakir miskin. Ada orang yang sangat kelaparan, menggigil kelaparan, tak tahu kemana mau mengadu. Tapi ada orang yang sangat kekenyangan, menggigil juga sakit minang. Di mana mereka bisa bertemu? Yang satu tak pernah ke masjid, tak pernah ke panti jompo, tak pernah ke panti asuhan, tak pernah ke panti yatim. Maka datanglah anak-anak muda yang mempertemukan keluh kesah, kesulitan, kesakitan, kelaparan mereka. Pasukan amal soleh yang belum menggabungkan diri, anak-anak muda digabungkan diri, daftarkan ke masjid. Yang sudah menggabungkan diri, maka dibuat tabligh akbar ini supaya dia istiqomah.
Istiqomah. Ini anak muda ini kalau tidak dibawa mengumpulkan beras, itu motornya itu dibawanya mengumpulkan anak gadis. Namanya playboy cap tupai. Malam ini anak gadis ini. Sampai akhirnya beberapa malam berhenti. Gimana kawan kau kemarin? Udah berhenti. Dia udah ikut bergabung dengan Paskas. Bukan Pausat. Terus kenapa hilang? Kena Covid. Insya Allah anak muda sehat-sehat semua. Amin. Target kalau anak muda berpikir, bulan ini aku bisa mengumpulkan berapa rumah. Aku memang belum punya duit Pak Ustaz. Aku masih hidupku subsidi, minta uang jajan Pak Ustaz. Tapi aku punya target, bulan ini aku bisa mengumpulkan berapa rumah. Rumah saya, rumah saya, rumah saya. Tapi ini anak muda yang satu ini lain Pak Ustaz. Kenapa? Sejak mengumpulkan beras dari gang itu aja, rupanya dana agak dicari situ. Allah tahu apa yang ada dalam hatimu. Apakah kau hijrah ini karena Allah? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau kau hijrah karena Allah, kalau kau hijrah karena Rasulullah, maka yang kau dapatkan hanya Allah dan Rasulullah. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Tapi kalau hijrah bukan karena dunia, karena bisnis, aw imra'atin yankihuha. Tapi kalau hijrah bukan karena ingin menikahi perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrah pula hanya sebatas itu saja. Yang belum hijrah, mudah-mudahan anak muda ini cepat-cepat hijrah. Hijrah itu bukan pindah tempat. Jangan nanti masih tanya, kau sudah hijrah? Belum Pak, saya masih di Singkawang. Memanglah kau tak pindah-pindah. Jadi maksud hijrah adalah pindah dari minum khamar ke minum sam-sam. Selama ini asal bangun tidur khamar, habis makan lontong khamar, habis makan ayam penyet, ayam patah, ayam susah, ayam mati, ayam panggang, ayam kampung khamar. Matinya pun mau sakratul maut diajak la ilaha illallah kawan. La ilaha illallah. Orang alif batas saja dia langsung khol. Na'udzubillah. Yang sudah bergelimang dosa di masa lalu, tak ada cara lain kecuali taubat. Tahu? Taubat bukan taubat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi pencipta segala makhluk. Astagfirullah, ampunkan aku ya Allah minal khataya, dari segala khamar, dari segala mabuk, dari segala sakau, dari segala pacaran. Sebagaimana dulu kau bersemangat untuk mabuk, sebagaimana dulu kau bersemangat main judi, sebagaimana dulu kau bersemangat berzina, maka setelah hijrah begitu juga lah kau bersemangat, kau gas motor, kau gas sampai habis putus, harinya tetap 40 juga. Itulah jihad, itulah hijrah. Ini banyak juga ini sekarang. Waktu dulu bukan main semangatnya, ngumpul 120. Setelah tobat di masjid kalian dulu. Pasti tanya, kau tak ngumpulkan beras? Aku sudah tobat. Ini orang-orang begini ini kepalanya cocoknya diadukan ke jamaah. Dulu bukan main kau semangat. Al khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islam. Ketika dulu di zaman jahiliyah sebelum hijrah kau semangat, maka setelah hijrah juga semangat. Dulu mabuknya semangat, zinanya semangat, homonya semangat, becoknya semangat. Sekarang setelah taubat, letoy, lesu macam mau mati. Bukan itu taubat itu tetap semangat.
tapi arah semangatnya berbeda. Kalau dulu semangat berzina, kalau dulu semangat mabuk, kalau dulu semangat judi, kalau dulu semangat maka setelah taubat bersemangat mengumpulkan beras, bersemangat memikul beras, bersemangat mengumpulkan duit. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah saya kumpulkan 3 ton, sudah saya kumpulkan duit 25 juta. Duit siapa? Duit orang semua Pak Ustaz. Duit kau kemana? Sudah habis kalah judi kemarin Pak Ustaz. Karena kalah aku lagu taubat Pak Ustaz. Jadi kalau ada modal lagi saya mulai lagi Pak Ustaz. Tidak kali taubat. Mudah-mudahan taubat kita diterima Allah. Selamat datang Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad LCMA PhD di kota Singkawang. Mantap. Itu bukan baliho pilkada. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata Ustadz Abdul Somad ceramah paling lama di Singkawang dari mulai gelap sampai terbit matahari. Dari mulai nampak gambarnya di layar sampai layarnya sekarang sudah nggak nampak lagi karena cahaya timbul hilang gambar. Sabar bapak-bapak di luar, sabar Pak. Allah bersama orang yang sabar. Tengok dulu layar itu Pak. Tengok Pak. Tak nampak gambar di layar, dengar saja suara baik-baik. Ibu-ibu juga di belakang, sabar Bu. Justru sebagian orang mengatakan lebih baik menengok saya di layar daripada langsung. Ustaz di layar lebih putih. Masjid apa namanya? Masjid Agung, Nurul Islam, Cahaya Islam. Cahayanya kecil besar ini. Cahaya, terang benderang. Walaupun lampunya kurang terang. Yang penting cahaya di hati kita terang. Untuk apa tinggal di terang benderang tapi hatinya gelap? Gelap karena dosa. Fatamallahu ala qulubihim. Hatinya terkunci, tertutup, tersumbat karena dosa. Tapi hari ini terang benderang di dalam, terang benderang di luar. Maka kita terangi. Tinggal lagi yang gelap. Kotak-kotak sedekahnya masih gelap. Yang udah mengisi duitnya alhamdulillah. Apa nih? Masjid Kapal Monzalan Kalbar Mengasuh Nusantara ikut mengkader umat hanya 34.000 wakaf pembangunan gedung LPBM pusat kaderisasi umat. Ada duit 34.000 dibelikan makanan busuk. Ada duit 34.000 dibelikan pakaian lampu. Ada duit 34.000 dibelikan sepeda motor. Mana dapat DP-nya di sejuta. Ada duit 34.000 kau belikan semen 34.000, beli batu 34.000, belikan kosan. Di sana anak-anak akan menghafal Quran. Di sana anak muda akan belajar manajemen masjid se-Indonesia. Di sana anak muda akan belajar bagaimana mengumpulkan beras, membaginya ke fakir miskin. Mati Abdul Somad sampai hari kiamat. Gedung ini tegak berdiri di Pontianak. Anak-anak dari Sambas, dari Ketapang, dari Singkawang, dari Papua, dari Sulawesi, Makassar, dari Riau, dari Jambi, dari Palembang, dari Aceh datang berduyun-duyun untuk belajar manajemen masjid. Kita mati dimakan kering tanah, tapi pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Mau? Ini 34.000 ke nomor rekening berikut ini. Tonton videonya, jangan lupa subscribe, like, and share. Ya, sudah kusampaikan ya Allah, sudah kusampaikan di Singkawang ya Allah, ditonton oleh jutaan manusia melalui channel YouTube. Kalau tidak juga mereka mengirim, apa kata malaikat? Allahumma atimun fiqal khalafa. Mereka yang bersedekah, mereka yang berwakaf, mereka yang berinfak, gantilah mereka ganti ya Allah. Berilah rezeki mereka ganti ya Allah. Apa kata malaikat? Amin. Maka semua yang berinfak bersedekah dapat gantilah dia. Bagaimana dengan yang pura-pura tertidur waktu kresek lewat? Bagaimana dengan yang pura-pura dompet ketinggalan di rumah?
Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak mau bersedekah, orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang kelekor, orang yang pura-pura tidur, orang yang pura-pura dompetnya tinggal, berilah mereka kebinasaan ya Allah. Bukan doa saya, doa malaikat, dan doa malaikat itu makbul, tak ada hijab, karena malaikat tak berdosa. Maka mulai terasa agak sakit-sakit ujung lutut, jantung pun udah mulai terasa. Rasakan? Bukan takut-takut, cuma rasakan. Oleh sebab itu, orang-orang tua kita dulu mengatakan sedekah tolak bala. Kami di Singkawa dan tradisi banyak sedekah tolak bala. Di Singkawa ada juga sedekah tolak bala. Ada orang habis panen sedekah, sedekah tolak bala. Orang mau pindah rumah baru sedekah. Orang habis kenduri, orang mau kenduri anak sedekah. Orang habis waktu menikah sedekah. Tujuannya apa? Tolak bala. Dan itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Shadaqatus sirri tadfa'u bitaka su'. Sedekah itu menolak mati su'ul khatimah. Jatuh bala, tsunami bala. Tapi ada kalanya bala itu datang untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ada kalanya dia datang untuk mengangkat derajat kita. Bala di atas bala. Yang paling mengerikan adalah mati dalam keadaan su'ul. Tapi su'ul khatimah pun bisa ditolak dengan banyak-banyak sedekah. Sedekah bersih su'ul khatimah. Kalau Ustaz Somad itu ngomong aja sedekah. Ayo sedekah. Orang sedekah dia tidak. Itulah maka dipiralkan kemarin video hasil semua YouTube habis tuh beli beras. 400 juta hasil YouTube tuh habis semua itu beli beras. Setelah habis barulah saya berdoa menangis. Ternyata susah untuk mengeluarkan air mata itu guys. Pak Ustaz, kenapa saya susah menangis waktu berdoa? Mau kau menangis waktu berdoa? Apa jual mobil itu belikan beras semua? Insya Allah. Nangis coba. Jual habis itu belikan beras, serahkan ke Paskas. Anak Paskas, tak ku kasih kalian 34.000, tak ku kasih kalian 26.000, tak ku kasih kalian 1 karung beras. Itu mobil berkujual, ambil beras itu semua. Itu diviralkan dulu kan untuk lihat supaya jangan sampai masyarakat ini merasa dikadali. Alah Ustaz kan cuma ceramah aja, ayolah bersedekah. Pas kota lewat dia yang paling tak mau bersedekah. Pura-pura ceramah. Saya baca koran, dia sindir di situ. Yang paling tidak mau bersedekah adalah tokoh agama, katanya di situ. Kurang ajar. Panasnya saya viral tadi. Semua duit itu habiskan semua untuk beli beras. Habis semua. Itulah makanya saya ulang-ulang. Hilang bahan saya itu kena duit 400. Jamaah sekalian yang dimuliakan, sesuai kemampuan. Yang bisa bersedekah, sedekah. Kami Pak Ustaz tak bisa sedekah, Pak Ustaz tak bisa sedekah. Kami kirim sedekah. Yang mau dikirimi sedekah katanya? Hebat orang Singkawa. Di tempat lain, pas saya tanya, yang ingin dikirimi sedekah, semua angkatan. Di Singkawa 1 pun tak ada. Padahal dalam hati, kirim dong. Tidak, orang Singkawa apa yang di dalam juga di luar. Betul? Orang Singkawa begitu di mulut, begitu di hati. Kalau lain di mulut, lain di hati, itu lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'akal taba'naita. Makan pagi, makan siang, makan malam, semua yang kau makan akan busuk. Wa malabisna fa'ablaita. Semua yang kau pakai akan laku. Abdul Somad ceramah di Aceh, dapat baju Aceh. Abdul Somad ceramah di Makassar, dapat topi Makassar, setengahnya emas, setengahnya rotan.
Abdul Somad ceramah di Bengkulu, dapat topi Bengkulu dari kulit kayu. Abdul Somad tadi malam ceramah di Sambas, dapat sorban emas. Tak saya bawa sekarang, takut saya dilarikan orang. Abdul Somad ceramah di Papua, dapat piring besar gambar burung cendrawasih. Saya simpan sekarang di rumah, saya tempel di dinding. Ini oleh-oleh dari Papua. Kalau Abdul Somad mati, ada tak oleh-olehnya yang dibawa? Nah, tinggal semuanya. Nama itu maka sampai sekarang saya tak punya kartu nama. Sampai sekarang kalau diminta saya jumpa sama pejabat, Ustaz Abdul Somad, ini kartu nama saya. Mohon maaf Pak, saya belum punya kartu nama sampai sekarang. Kenapa Ustaz tak buat kartu nama? Karena kalau aku buat kartu nama sepanjang itu nama. Ustaz Profesor Abdul Somad LCM ABC dapat pula dari Ketapang, Kaijaga, Mangku Bilaga, dapat pula dari Melayu Riau, Datuk Seri Ulama Negara, dapat pula dari Sampas tadi malam, Imam. Itu maka saya disuruh jadi imam tadi. Suara saya sudah tak keluar. Ini buktinya ceramah keluar. Beda suara ceramah sama suara imam. Ada suara imam itu baca ayat. Saya khawatir dia masuk nunggu suara Abdul Somad yang nyari. Tiba-tiba dia bersemangat. Begitu Abdul, alhamdulillah. Jauh, bagus untuk sedih. Dalam dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama besar tinggal. S1, S2, S3, profesor, doktor. Tinggal. Baju kebesaran. Ukurannya XL. Tinggal. Kamera-kamera kalian yang mahal-mahal itu 5 juta, 50 juta. Kameramen. Sayang kalian dengan kamera ini. Tak ada satupun kameramen yang mati bawa kamera. Tapi pahala videonya mengalir sampai hari kiamat. Nih, yang menyumbangkan pentas nih, yang menyumbangkan karpet nih, karpet jalan pinjam nih. Mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Yang mewakafkan tanah, mendirikan masjid agung, Singkawa, yang mewakafkan semen, membuat tiang kokoh, yang mewakafkan kaligrafi cantik, indah, rasanya ingin memandang ke atas saja. Itulah maka sholat itu tak boleh memandang ke atas. Karena kalau sampai dia sholat pas di bawah tengok. Luar biasa. Kaligrafi indah, pasti Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang bisa bersedekah, sedekahlah. Yang tak bisa bersedekah, likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi ada sedekahnya. Tulang sendi sedekah. Itulah maka dituliskan tasbih-tasbih di setiap pintu supaya bersedekah. Tak bisa bersedekah, lewat kota masuk duit, lewat kota masuk duit. Yang satu tak bisa masukkan duit, tengok ke dinding, bertasbihlah. Ditulisnya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la keluar itu. Oh, itu alhamdulillah bacanya Pak. Iya. Memang tulisan sudah lama, cuman aku nggak tahu bacanya apa Pak. Makanya ngaji, bodoh. Anak muda sudah mau ke masjid, alhamdulillah.
diperlukan. Itu tadi sekedar sampel contoh aja. Zaman kan, anak muda mabuk, anak muda pacaran, anak muda berzina, mau dia ngaji. Alhamdulillah. Jangan disalah-salahkan. Ini kadang anak orang tua ini mudah menyalahkan anak muda. Kok tadi aku dengar waktu jadi imam ainnya kurang dalam itu. Mestinya alhamdulillahirabbil alamin. Anak muda nih kok kasih semangat Pak Imam, gimana bacaan Fatihah saya tadi? Mantap. Belum ada anak muda seumur umurnya macam itu bacaan. Hebat. Tapi itu tadi rohnya kurang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya itu kurang halus. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian iyanya itu kurang tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadnya itu kurang dalam. Ihdinas siratal mustaqim. Qafnya itu kurang ke dalam. Siratal mustaqim. Dalnya itu kurang tipis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ra'nya kurang tipis. Ghairil maghdubi. Qafnya kurang dalam. Ghairil maghdubi 'alaihim. Kata anak muda, ujian yang menghamilkan. Salah semua. Apa-apa. Jangan kau donkan dia. Botnya itu kurang naik tadi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti ya Pak polisi berkata. Tahu itu aku tanya. Yang penting kalau imamnya baik. Aku tadi dikasih tahu Pak Imam itu, pekal saya telinga. Terus kenapa kau tahan dulu depannya? Anaknya gadis. Rupanya dia mau menjadi menantu Pak Imam. Mudah-mudahan bisa jadi menantu Pak Imam. Amin. Semangat kali ya. Fatihah tuh dikau dulu. Menantu Pak Imam pula. Gak kasih beras tak bisa. Kerja harus salah. Tapi sholat kabur. Itu bukan anak muda Singkawang. Anak muda Singkawang Fatihahnya mantap, sholat subuhnya mantap, mengumpulkan kurasnya banyak. Itulah harapan kita. Belum terwujud lagi. Selagi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang Singkawang zaman dulu bisa membangun masjid sebesar ini, semegah ini, semewah ini, secantik ini, maka anak muda Singkawang akan membangun Islamic Center 10 lantai. Abdul Somad akan datang nanti peresmian tanda tangan Islamic Center Singkawang. Bangunnya sudah selesai. Somad tinggal tanda tangan. Pemancetan Pompong untuk membuka tirai Islamic Center Singkawang terbaik se-Asia Tenggara. Pemancetan Pompong sudah dipencet itu. Apalah arti sebuah tombol? Kalau cuma pencet tombol, setiap rumah ada bel. Kalau kau hidup kau cuma pencet tombol, kau pencet aja bel-bel di rumah. Tapi seremonial itu tidak penting, itu hanya syiarnya saja. Setiap anak muda Singkawang mesti ada cita-cita besar. Setiap anak muda Singkawang dalam kepalanya ada cita-cita memakmurkan masjid, membangun masjid. Aku mau jadi pemimpin adil, amanah, kaya raya, kubuat pesantren gratis, anak yatim, fakir miskin. Mesti begitu cita-citanya. Tulis di dinding kamarmu. Cita-cita membangun Islamic Center, TK, SD, SMP, SMA gratis. Siap anak muda? Ya. Dari teriakannya saya sudah yakin. Coba terima saya. Siap anak muda? Yakin saya. Cita-cita begitu. Ini ditanya sama bapaknya. Apa cita-cita anak? Jadikan nasib. Jadikan nasib. Gimana kau mau bangun Islamic Center jadikan nasib? Memang ikan asin Pak, tapi satu hari 5 kontainer ekspor impor. Kata bapaknya, cita-cita lebih besar daripada aku. Memang cita-cita yang berapa? Belajar. Ada belajar sih kau?
Mana saya di Jawa? Belajar, diam semua. Rupanya di Jawa tak ada belajar, berasi. Takbir. Rupanya mereknya Ajwa. Kira-kira kalau Ajwa ini yang punya orang ke masjid atau tak ke masjid? Ajwa. Ada yang selalu di TV itu kan? Oh itu pembawa acara. Airnya punya kita, berasnya beras kita. Ada yang beras, ada yang jual beras. Tapi ini orang tidak nanam beras, tidak jual beras. Tapi duitnya lebih banyak daripada penanam beras dan penjual beras. Ini yang mau diselamatkan. Setuju? Gak nyambung. Memang orang kalau belum minum teh manis belum sarapan cakap. Tidak nanam beras. Ada orang pergi ke sawah, pergi pagi sebelum ke sawah, masih bisa kita bedakan mana dia, mana sapi, mana dia, mana kerbau, mana dia, mana kerbau. Begitu pulang, entah mana kerbau, entah mana dia. Kubang demi untuk mencari yang halal. Jangan berkecil hati bapak petani, karena engkau mencari yang halal. Di dunia mungkin kau hina, tapi tanganmu nanti akan bersalaman dengan tangan Rasulullah SAW. Tangan yang halus tapi menandatangani yang haram-haram, tak layak berjabat tangan dengan tangan Rasulullah SAW. Tangan yang menanam padi. Dalam perjalanan kemarin saya lihat ibu-ibu tua di tepi jalan. Yang saya tengok yang tua yang belum datang, menanam padi di tengah sawah. Ya Allah, dari pagi sampai petang dia menanam padi demi mencari yang halal. Tiba-tiba habis modal. Kenapa? Karena sebelumnya dia sudah dipinjami uang untuk beli pupuk, dipinjami uang untuk beli bibit. Habis karena riba. Ustaz hanya ceramah di masjid, jangan makan riba, putus dengan riba. Apa kata si mereka? Iyalah kau enak ceramah aja, kami mau makan. Tapi dengan program ini bisa diputus mata rantai ini, sehingga petani-petani bisa menjual. Kira-kira program ini baik atau tak baik? Baik. Tapi tantangannya luar biasa. Doakan anak-anak muda yang bergerak ini supaya istiqomah dapat kekuatan. Bapak-bapak yang tak sanggup lagi ngutip beras, tak sanggup lagi bawa beras, tak sanggup lagi mikul beras, cukup doakan saja anak muda ini. Sudahlah tak ngasih beras, tidak ngirim duit, tidak ngasih motivasi, petantang-petantang, mana beras itu saya? Ya tidak. Mudah-mudahan malaikat mau cepat lah Pak. Jangan petantang ini tak perlu 4 kali tak selesai. Semangat saya tausiah di Singkawang. Ini menunjukkan kata jamaah, iya bapak yang semangat kami dari tadi mau ngantuk ini gitu. Tadi saya mulai tausiah jam 5 saya tengok. Kami di Sumatera di Riau jam 5 itu baru azan subuh. Di Singkawang jam 5 udah ceramah. Luar biasa. Ternyata matahari lebih dulu terbit di Singkawang baru dari Riau. Iyalah Pak Ustaz, kita kan di timur. Apa maknanya? Orang Singkawang lebih dulu berdoa. Orang Singkawang lebih dulu kena cahaya matahari. Orang Singkawang lebih dulu pagi daripada orang Sumatera. Maka orang Singkawang juga lebih dulu masuk surga. Tapi kalau salah-salah orang Singkawang juga lebih dulu masuk surga. Itu tidak terjadi.
Karena orang Singkawang habis sholat subuh dia berkata, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan anak-anak muda Singkawang dari neraka ya Allah. Yang tua-tua tak doa sendiri lagi ya. Sedangkan yang muda kita doakan apalagi yang kau gimana? Udah kau doakan yang tua? Dua-dua udah Pak Ustaz. Yang tua maupun yang muda sudah saya doakan. Maksudmu siapa? Bini tua sama bini muda. Nah ini untung tak ada ibu-ibu. Kalau ada lempar telur musuh lah. COVID-19 taati protokol kesehatan. Alhamdulillah saya tahan protokol kesehatan. Sudah pakai masker. Kemarin mau masuk hotel, mau ditembaknya kening saya nangis. Mau ditembaknya kening. Bersujud ke hadapan Allah nih guys. Mau tembak pula. Heran dia. Kok enggak ada 36 derajat? Ya enggak lah. Orang tembakan lasernya kenapa 7 sih? Kecubung sembarang kecubung hadiah dari Sambas. Udah itu aja maksudnya. Orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga istiqomah. Siap istiqomah? Bulan ini Ustaz Somad datang. Bulan depan Ustaz Lukman datang. Bulan berikutnya Habib bulan datang. Bulan berikutnya Tuan Guru bulan datang. Setiap bulan itu ada momen-momen pertemuan untuk mencas lagi. Karena kita ini macam handphone juga. Down, turun, habis, mati, laku, bangkitkan lagi. Bangkitkan. Begitu ya terus. Saya nih Pak Ustaz, iman saya terasa naik turun. Gimana caranya nih Pak Ustaz? Berarti kau masih hidup. Tapi kalau sudah tak ada lagi, kau udah mati lah. Selama hayat dikandung badan, selama roh masih bersemayam dalam jasad, jaga istiqomah ini dengan salat berjamaah. Siap. Jaga istiqomah ini dengan berjamaah, bersedekah, berwakaf, berinfak. Siap. Jaga dengan menyantuni anak yatim. Siap. Kepada anak yatim dipersilakan untuk maju ke depan karena akan pemberian santunan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu ketua PKK. Mau kali pajanglah anak yatim di depan. Begini ya anak yatim. Maju menengok biji mata. Orang yang masih ini pula ketawa cekikikan sambil selfie. Hai, ayah yatim. Di mana perasaan? Saya tanya sama anak yatim yang sudah dewasa. Pengalaman bapak sebagai anak yatim dulu apa yang paling menyakitkan Pak? Yang paling menyakitkan adalah ketika dipajang di depan orang banyak Pak Ustaz. Tapi program ini tidak begitu menyantuni anak yatim. Anak yatim tidak dipajang, anak yatim tidak dipertontonkan. Tiba-tiba keadaan yang tak ada hujan, datang aja truk. Wah, kiralah anak yatim. Oh, truk datang, bukan truk sampah. Begitu datang tertulis di belakang truk, Paskas pasukan amal soleh, beras datang. Didata. Saya pun sholat tak mampu mendata seperti ini. Berapa ayat di sini? Ada 300. Kumpulkan semua. Ustaz mau kasih semua? Enggak, 300. Tapi Paskas kirim berapa? Beras. Itu beras kita semua. Kita sibuk dengan kantor. Kita sibuk dengan rumah tangga. Kita sibuk dengan dunia. Ada anak-anak muda yang direkrut dikumpul, tapi mengumpulkan anak mudanya bukan dengan membuka pendaftaran, tidak. Tesnya dengan sholat subuh berjamaah, setelah iman yang kuat, setelah dia on time. Bagaimana mau membuat anak muda on time tepat waktu? Salah satunya yang on time adalah sholat subuh berjamaah. Alah, aku somat cerita on time. Pagi aja sholat subuh hari ini terlambat gara-gara dia lambat dari hotel. Betul. Saya sebelum azan subuh kesian. Ini namanya teknis dan lain sebagainya. Ini mau saya jelaskan bahwa saya tak kesiangan. Tidak. Tapi kan bukan saya sendiri.
sendiri. Oleh sebab itu maka ini saya jelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Amin. Perpisahan kita setelah ini perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Amin. Anak-anak muda kita dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari seks bebas, dijauhkan dari pacaran. Yang selama ini pacaran sungguh ini putus. Putus pacaran langsung ke pernikahan. Ucap sebentar. Al-Hazimiyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, selamatlah kami dari segala malapetaka, bencana, musibah, termasuk dari COVID-19 ini. Amin. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, tunaikanlah segala hajat-hajat kami, ya Allah. Hajat masyarakat Singkawang, hajat masyarakat Kalimantan Barat, hajat keluarga, hajat ayah, hajat ibu, hajat anak-anak, hajat pemimpin, hajat alim ulama. Tunaikan barokah salawat Nabi Muhammad SAW. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Berkat selawat ini maka sucikan kami dari silap dan salah, dosa mata, dosa telinga, dosa pikiran, dosa hati, dosa tangan, dosa kaki, dosa maksiat. Bersihkan kami sehingga kami layak bersalaman dengan Rasulullah SAW. Wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, dekatkanlah derajat kami kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kami di Singkawang dengan kota Al-Madinah Al-Munawwarah jauh, ya Allah. Kami dengan Nabi Muhammad jauh, waktu 1442 tahun, ya Allah. Tapi kami ingin di surga dekat dengan Nabi Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Wa ya Rafi'al hajat, wa ya Rafi'ad darajat, wa tuballighna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami di Singkawang dalam ahlus sunnah wal jamaah, wa afiyatan fil jasad. Sehatkan badan kami, jangan sampai kami sakit sehingga tak bisa beribadah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu dan amal kami menurut sunnah Rasulullah SAW. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal 'afwa 'inda al-hisab. warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak kami para penghafal Quran, ya Allah. Jauhkan anak kami dari riba, jauhkan anak kami dari narkoba, jauhkan anak kami dari zina. Rabbana ja'alna muqimis shalah. Jadikan kami orang yang menegakkan salat berjamaah. Wa min dzurriyyatina, sampai anak cucu kami di Singkawang ini hari kiamat tetap istiqamah berjamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.